Jemaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kembali kita lanjutkan kajian kita, kajian tafsir ayat-ayat Al-Qur'an. Masih di surah yang sama, yaitu surah Thaha, urutan surah yang ke-20. Malam ini kita lanjutkan pada ayat yang ke-109. Masih rangkaian ayat yang membahas tentang kejadian di hari kemudian kelak. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma idzin la tanfa'us syafa'atu illa man azina lahur rahmanu wa radiya lahu qaula. Yauma idzin, pada hari itu, la tanfa'us syafa'atu, syafaat tidak akan memberikan manfaat, illa man azina lahur rahman, kecuali yang diizinkan oleh Allah Ar-Rahman, wa radiya lahu qaula, dan Allah meridai untuknya perkataannya. Jadi ayat ini menunjukkan 3 hal kepada kita. Yang pertama, bahwasanya di hari kemudian kelak, ada yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Ada orang yang diizinkan untuk memberikan syafaat. Ada juga amalan yang bisa memberikan syafaat. Di antara amalan yang bisa memberikan syafaat seperti disebut di hadis, yaitu bacaan Al-Quran dan puasa. Nabi SAW menjelaskan, as-siyamu wal Quran yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada seorang hamba di hari kemudian. Yaqulus siyam, puasa akan berkata, ay Rabb, mana'tuhu ta'ama wasyaraba wasyahwata bin nahar fasaffi'ni bihi. Wahai Tuhan, saya sudah halangi hambamu ini dari makan, dari minum, dari syahwat di siang hari, maka izinkan saya untuk memberikan syafaat kepadanya. Wa yaqulul Qur'an, kemudian Al-Quran berkata, ay Rabb, mana'tuhun nauma bil-laili fasaffi'ni bihi. Wahai Tuhan, saya sudah halangi hambamu untuk tidur di malam hari demi membaca saya, maka izinkan saya untuk memberikan syafaat kepadanya. Allah izinkan kepada Al-Quran dan puasa untuk memberikan syafaat, maka seorang hamba yang tadinya akan dimasukkan ke dalam neraka tidak jadi dimasukkan ke neraka karena syafaat dari puasa dan Al-Quran. Begitu juga ada orang-orang tertentu yang diizinkan untuk memberikan syafaat. Tentu yang paling utama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga orang-orang yang mati syahid. Begitu juga para penghafal Al-Quran. Ini yang pertama yang bisa kita pahami, ambil pelajaran dari ayat ini. Pelajaran yang kedua, di hari kemudian tidak sembarang orang bisa berbicara. Beda di dunia. Di dunia kita mau bicara apa saja bebas. Tapi di hari kemudian yang bisa berbicara hanyalah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara saja. Seseorang tidak berbicara berdasarkan kehendaknya sendiri. Allah yang mengizinkan dan memerintahkan kepadanya untuk berbicara, barulah dia bisa bicara. Yang ketiga yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat ini, wa radiyalahu qaula, Allah ridha untuknya satu perkataan. Penafsiran banyak ulama bahwa perkataan yang dimaksud di sini yaitu perkataan kalimat la ilaha illallah,
Di ucapan la ilaha illallah. Itu artinya Allah meridai seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka ayat inilah yang dijadikan dasar oleh banyak ulama bahwa siapapun yang meninggalkan dunia ini dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan ucapan itu lahir dari keyakinan hati, maka dia akan mendapatkan syafaat nanti di hari kemudian. Siapapun itu. Asalkan dia tinggalkan dunia dalam keadaan meyakini kalimat la ilaha illallah. Allah nyatakan wa radiyalahu qaula. Allah ridha untuknya satu perkataan la ilaha illallah. Dalam hadis riwayat Bukhari dikisahkan suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man as'adun nasi bihusni syafa'atika yaumal qiyamah?" Man as'adun nas, siapakah orang yang paling berbahagia bihusni syafa'atika yaumal qiyamah, mendapatkan syafaatmu nanti di hari kemudian. Maka sebelum Nabi menjawab, terlebih dahulu Nabi memuji Abu Hurairah. Kata Nabi, saya sudah tahu Abu Hurairah, tidak akan ada orang yang mendahuluimu bertanya masalah itu, lihirsika alal hadis, karena besarnya perhatianmu terhadap hadis. Setelah itu baru Nabi menjawab bahwa yang paling berbahagia mendapatkan syafaat Nabi di hari kemudian itu seseorang yang tidak ada kebaikannya dalam bentuk amal zahir, tapi di hatinya ada kalimat la ilaha illallah. Dialah orang yang terakhir dikeluarkan dari neraka, cari di kerak-keraknya neraka, lalu dikeluarkan karena di hatinya masih ada kalimat la ilaha illallah. Jadi intinya siapapun yang di hatinya ada keyakinan akan kalimat la ilaha illallah ketika dia tinggalkan dunia ini, maka dia akan mendapatkan syafaat nanti di hari kemudian. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allah Maha tahu apa yang di hadapan mereka, yaitu kehidupan dunia mereka. Wa ma khalfahum, Allah juga tahu apa yang ada di belakang mereka, itu kehidupan akhirat mereka. Wala yuhituna bihi ilma, sementara mereka sendiri ilmunya tidak meliputi ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pengetahuan kita tidak akan sanggup untuk meliputi ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anatil wujuh lil hayyil qayyum. Pada hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala semua wajah-wajah tertunduk, taat patuh lil hayyil qayyum, kepada yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Di dalam Al-Quran setiap kali kata al-hayy digandengkan dengan nama Allah yang lain, maka gandengannya adalah al-qayyum. Jadi al-hayyu artinya yang maha hidup. Allah yang maha hidup karena dia hidup dengan sendirinya. Tidak ada yang menganugerahkan kehidupan kepadanya. Beda dengan makhluk termasuk kita manusia. Kita juga hidup, tapi kehidupan kita karena anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak hidup dengan sendirinya. Allah itu al-hayyu yang maha hidup karena kehidupan Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat abadi. Allah tidak akan pernah mati. Jangankan mati, tidur pun tidak pernah. Jangankan tidur, mengantuk pun tidak pernah. Beda dengan kita manusia, meskipun kita hidup, tapi hidup kita tidak abadi. Suatu ketika kelak, pasti akan ada akhir dari kehidupan kita di dunia ini. Maka hanya Allah yang al-hayyu, yang maha hidup, kehidupan yang berasal dari dirinya sendiri, dan kehidupannya bersifat abadi. Allah juga qayyum, yang berdiri sendiri, ada dengan sendirinya. Ya, karena yang ada itu dua macam. Ada yang qaim bi nafsihi, ada dengan sendirinya. Ada yang qaim bi ghairihi, ada karena ada yang mengadakannya.
Semua makhluk keberadaannya itu bukan dari dirinya sendiri, tapi karena diadakan oleh Allah SWT. Maka yang ada secara hakikat hanya satu saja, yaitu Allah SWT. Yang lainnya diadakan oleh Allah SWT. Maka disebutkan Qayyumus samawati wal ard. Allah adalah Qayyum, Qayyumus samawati wal ard, yang menegakkan, yang mengadakan, yang mewujudkan langit dan bumi, wa man fihinna, dan siapa saja yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Wa qad khaba man hamala zulma, wa qad khaba man hamala zulma, maka sungguh khaba, rugi, sia-sialah orang yang melakukan kezaliman. Siapapun yang melakukan kezaliman di dunia sia-sia nanti keadaannya di hari kemudian kelak. Allah Ta'ala menegaskan di dalam hadis kursi, ya ibadi inni haramtu zulma wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tazalamu. Wahai hamba-hambaku, saya mengharamkan kezaliman atas diriku. Jadi Allah SWT saja mengharamkan kezaliman atas dirinya sendiri. Wa ja'altuhu muharraman bainakum, dan saya menjadikan kezaliman itu diharamkan di antara kalian. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi antara satu dengan yang lainnya. Zalim itu maknanya adalah wadu'us syai' fi ghairi mahallihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka kezaliman mencakup semua bentuk tindakan yang tidak pada tempatnya, mulai dari yang boleh jadi bukan dosa sampai pada dosa yang terbesar. Ya, jadi selama sesuatu itu ditempatkan bukan pada tempatnya, maka itu zalim. Katakanlah misalnya sudah disiapkan tempat untuk sandal, lalu sandal tidak disimpan di situ, berarti zalim karena menempatkan bukan pada tempat. Meskipun boleh jadi bukan dosa. Sampai pada dosa yang terbesar, yaitu menjadikan yang bukan Tuhan sebagai Tuhan, itu kezaliman. Suatu ketika beberapa sahabat datang menemui Nabi dan menyampaikan kepada beliau keluhannya, ya Rasulullah, tidak akan ada di antara kami ini yang selamat. Kenapa kalian berkata begitu? Karena di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu. Yang akan mendapatkan jaminan keselamatan itu hanyalah orang yang beriman dan tidak pernah mencampur keimanannya dengan kezaliman. Nah, itu saja akan selamat, yang beriman dan tidak pernah mencampur keimanannya dengan kezaliman. Maka siapa di antara kita ini yang tidak pernah berbuat zalim? Semua pernah berbuat zalim. Maka Nabi kemudian menjelaskan, oh bukan semua kezaliman yang dimaksud dalam ayat itu. Jadi kezaliman apa itu ya Rasulullah? Nabi baca ayat di surah Luqman, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya sambil menasihatinya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan sekutukan Allah, innasyirka la zulmun 'adzim, sesungguhnya kemusyrikan itu benar-benar kezaliman yang sangat besar. Jadi kezaliman itu yang dimaksud. Maka orang yang selamat, yang beriman dan tidak mencampur imannya dengan kezaliman dalam arti kemusyrikan. Terakhir, wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'min. Siapa yang melakukan amal yang soleh asal dia beriman, fala yakhafu zulma wala hatma, maka dia tidak akan merasa khawatir akan perlakuan zalim terhadap dirinya dan tidak pula khawatir hak-haknya yang dikurangi. Jadi dia tidak akan pernah mengkhawatirkan dia akan diperlakukan zalim, tidak mengkhawatirkan bahwa hak-haknya akan dikurangi selama melakukan dua hal. Satu, beramal saleh, dan yang kedua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya beriman tidak ada amal saleh, ada kekhawatiran.
melakukan amal saleh tapi tidak didasari oleh iman yang benar, pasti kehidupannya akan dalam kecemasan. Maka dua persyaratan ini mesti dilakukan. Satu, beriman dengan iman yang benar kepada Allah SWT, dan yang kedua, melakukan amal-amal yang soleh, yang sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu pengantar kajian kita di malam ini.